Aduh, mulai dari sekarang nih saya sudah bisa belajar lah nona ini dong sifat. Kita lihat dari cara pakai masker kayak begini nih, beli masker itu kita bisa tahu dong gengsi harus pakai warna apa, jenis apa yang ada di ventilasi yang kayak tahu tuh nona ini gengsi nih kau mati. Om Epo. Wih, kita baru ketemu lagi. Apa kabar Om Epo? Baik kok? Puji Tuhan, masih seperti kemarin. Asik. Om Epo nih kelihatan makin hari ini makin ganteng saya. Ada apa sih Om Epo nih? Sama gantengnya. Keuangan aman? Ya, masih mendaki lah. Oh, masih mendaki sampai sekarang. Oh. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau kamu yang biasa ketemu di story WA 30 detik Om Epo, hari ini saya undang dia di sini. Hari ini kita akan belajar atau kita akan coba tanya jawab, kita akan talking dengan Om Epo, cuma lepas obrolan santai. Om Epo ini kesibukan akhir-akhir ini apa? Biasa rutinitas minum pasti. Apalagi? Buat ide-ide buat dituangin ke konten. Ya biasalah ngebentuk karakter buat prospek kedepannya seperti apa. Asik. Being better going. Saya dengar Epo akhir-akhir ini ada membuat project baru kayaknya. Ya, lagi ngegarap lirik buat sebuah lagu rap. Lagu rap. Rap. Ada produsen musiknya itu? Ada, teman saya di Bejawa. Oh, Bejawa. Ya. Kalau omong tentang produser musik Om Epo nanti Om Epo membuat, itu pasti ada keluh kesahnya lah di belakang. Pasti ada ceritanya lah sampai Om Epo niat untuk buat itu lagu itu mungkin tentang minum dulu. Mungkin tentang ini Om Epo punya kisah-kisah hidup mungkin atau memang ada sesuatu? Kisah hidup pasti, semua unsur elemen dalam hidup lah, semua dituangkan dalam lirik. 16 atau sekitar berapa bar begitu. Itu sudah rencanakan dari kemarin-kemarin pasti. Sudah hampir setahun. Nah, sekarang belum eksekusi juga sampai sekarang. Ya lagi di tengah pandemi COVID masih ada halangan. Kalau sudah selesai semuanya pasti kita tag. Pasti meledak juga itu lagu ya. Saya yakin pasti lah. Dia punya ceritanya apa dari dibalik itu lagu tuh? Pasti ada sesuatu lah. Tidak mungkin tuh asal buat lagu setelah dia punya keluh kesahnya. Tentang apa sih lagu itu? Cinta pasti. Itu pasarannya di situ. Target pasarnya di situ. Omong tentang asmara, kalau Om Epo bicara soal cinta, Om Epo ini metode banyak pasti. Aduh. Tidak mungkin tuh seorang Om Epo yang punya kata-kata yang bisa memikat seseorang baru metode sampai sekarang tidak ada. Tipikal orang bilang buaya lah, so pasti lah. Kalau itu berat mau dijelaskan. Beratnya apa maksudnya beratnya ini? Saya suka orang cuma orang lain gitu. I see you mama dia dulu saya bawa ke rumah, kini dia su tipu sekarang dia su pindah rumah. Gak tahu itu mungkin karena saya tidak punya kegiatan rutinitas yang punya gaji bulanan gitu atau mungkin seperti itulah. Artinya kalau kita lebih memilih orang yang lebih mapan lah daripada saya, tapi dia seorang itu tapi apa-apa. Semua kembali ke perasaan. Memang perempuan mama kan bukan mau bilang apa ya, maksudnya dorang kan lebih banyak ke materialistis gitu ya. Artinya lihat kita yang muka-muka begini, kita tuh punya apa di belakang toh. Kalau muka standar gini ada supportnya Ferrari di belakang, maksud toh. Kan begitu tuh nona ini toh, gengsi toh. Gengsi dan kita yang biasa bawa motor-motor standar lah. Betul tidak Epo? Itu udah kecenderungannya semuanya kembali ke gengsi. Gengsi itu yang melahirkan potensi egois dalam diri perempuan atau nona-nona yang ada di Ende nih. Mereka selalu egois lah. Kamu tinggal di mana, kerja di mana, naik motor apa, kayak gitu. Tapi ya semuanya akan kembali ke usia panik. Di situ kau akan kembali dikejar oleh masa lalu. Asik.
siapa dong siapa? Hanya penasehat kala musim panas saja. Masa lalu Om Epo ini pasti agak setengah mati juga, Rumi juga pasti. Aduh, dia punya cerita nih. Cerita panjang kan. Apalagi Om Epo bilang kan Om Epo pernah merantau ke Jakarta, Ani. Di sana pasti banyak sekali dapat pengalaman-pengalaman hidup lah. Salah satu pengalaman Om Epo itu apa kira-kira? Pengalaman yang merubah Om Epo lah. Merubah Om Epo sampai sekarang tidak terlalu gengsi. Karena saya lihat penampilan Om Epo ini sederhana saja. Tapi dia punya kata-kata. Dia ini orangnya unik juga dalam merangkai kata-kata toh. Kalau dia berkata-kata, kalau kita dengar juga masuk di dalam telinga, ganggu kita punya rumah siput, kita punya keseimbangan tak goyang nah itu pastilah. Jadi Om Epo punya pengalaman apa di sana? Sampai bisa menciptakan karakter Om Epo yang seperti ini nih? Ditinggalkan. Itu yang paling berat tuh ditinggalkan. Ditinggalkan. Seseorang yang pernah Ditinggalkan, diabaikan. Semua yang meninggalkan. Cinta, masa depan, semua yang meninggalkan saya. Itu yang buat saya harus berubah. Saya harus berdamai dengan situasi supaya saya bisa dekat kembali bersama mereka. Asik. Itu soal apa tuh? Soal cinta? Semua? Ujung-ujungnya kembali ke situ. Laki-laki ende nih. Bagaimana laki-laki ende? Saya penasaran tuh laki-laki ende. Kita seorang ende toh. Rata-rata laki-laki ende tuh dia sifat bagaimana coba? Mau bilang ular juga bukan, mau bilang buaya juga bukan. Dia lebih seperti buah-buahan. Buah-buahan. Strawberry. Kenapa strawberry? Bentuknya kayak jantung gitu. Semuanya main perasaan. Om Epo, kalau kita omong tentang gengsi ya, Om Epo di Jakarta itu banyak pengalaman. Sudah pasti. Kira-kira yang membedakan kita, orang daerah, dengan orang-orang di Jakarta, orang-orang di kota-kota besar itu apa? Mungkin dalam hal pekerjaan mungkin, atau dalam hal cinta? Kalau karir sih pasti berbeda lah. Kita usaha pisang goreng, gorengan lah di kampung. Loh, kok kamu jual gorengan? Lu ya jauh-jauh pulang ke kampung hanya cuma bisa jual gorengan. Beda dengan di sana. Kok kamu jual bakso tusuk? Kemasannya coba diganti, nanti pasti laku lah. Dicoba di drop ke sini. Ada motivasi. Cuman kita punya orang itu kurangnya motivasi di situ. Orang-orang kita kan melihat bahwa kalau kita buka usaha begini, pasti mereka pikir, kau nih buat apa buka usaha begini, pisang goreng apa semua. Itu kalau teman yang ngomong, kalau dia metua yang ngomong ya setengah mati toh. Ganting-ganting kok jual pisang goreng. Sekarang kan begitu. Sekarang kalau mau usaha pisang goreng, nona ini siapa yang mau dia? Lihat kita pemodel yang usaha pisang goreng, kita ketemu itu nona satu, nona itu. Ibaratnya ini good looking lah untuk kita lihat toh. Kita tuh harus periksa diri, kita harus koreksi diri, kita punya apa. Pas kita buka gini, dompet, uang ada. Ini ATM ada, motor Beat ada, sudah 3 batang. Lebih mundur sama Epo. Setengah mati untuk dapat orang-orang seperti itu. Artinya mereka juga kan materialistis toh. Tidak mungkin mereka tuh hidup, orang tua sudah biayakan mereka tinggi-tinggi, hidup dan kita hidup susah, kan setengah mati juga. Jadi kita juga harus kerja keras begitu ya, Epo. Kerja sih pasti, cuma diterimanya ini. Kan 8 dari 10 perempuan yang ada di ND semuanya materialistis. Sudah pasti. Itu observasi, itu pasti. Semuanya materialistis. Ada yang materialistis kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan contoh? Kalau yang kelihatan tuh seperti teman-teman di sekolah atau teman-teman di tempat kerja. Tolong dong seperti itu. Itu kan bawaan sifat dasarnya nona itu seperti itu. Ada yang tidak kelihatan ya, kalau sudah jadian. Saya mau beli ini tapi kita masih agak perasaan. Betul. Saya keuangan juga sampai di batang leher. Om Epo kalau cerita gini pasti pengalaman banyak ya soal itu barang ya.
Benar tidak? Pernah ditolak mungkin? Bukan pernah ditolak, pernah traktir sama itu ada yang ini bakso yang 5.000 2 mangkok. Adi. Pas matu komen apa? Matu komen apa? Saya bilang sudah 5.000 ini satu mangkok sah, tapi di sendok 2, bersuap saya begitu. Tapi yang lagi ngetren di Ende gitu, di kota saya yang tercinta lah di Ende. Yang lagi ngetren, kau biar sudah kerja di sini, sudah mapan gitu, non Ende lah ya. Begitu dia akan kembali dia punya cinta yang masih di SMA, waktu itu masih jadi monyet lah. Oh benar. Di situ dia mulai goyang. Di situ dia pasti mulai goyang. Goyang dalam hal apa namanya? Goyang ya dia Dia punya kembali. perasaan gitu kan? Iya. Dia punya perasaan kembali ini merasa bahwa ini apa? Kalau ada sesuatu hubungan yang dia belum selesaikan waktu itu, ada sesuatu yang dia belum selesaikan, yang harus diselesaikan dengan si masa lalunya ini begitu. Pada dasarnya seperti itu. Yang lagi ngetren sih di. Artinya kalau begitu percuma saja kita berjuang setengah mati, tapi akhirnya dia harus kembali dengan dia punya masa lalu, kan tidak mungkin juga seperti itu. Kita sudah berjuang setengah mati dengan dia, kita sudah mempertaruhkan apapun yang kita miliki ke dia, terakhir dia harus jadian lagi dengan dia punya masa lalu. Berarti itu kategori agak setengah mati juga perempuan-perempuan yang dapat ini sifat-sifat seperti itu. Atau mungkin terlalu banyak nonton sinetron mungkin ya. Asik. Saya juga Drama kurang, begitu. tapi karena cinta kan di eranya punya definisi masing-masing di era, setiap eranya masing-masing. Di setiap generasi punya Punya definisi masing-masing. Kalau definisinya Om Ibu punya generasi bagaimana? Waktu itu kan masih cuma zaman surat menyurat ya. Asik. Surat itu kan pakai harus yang wangi, cuma beli di sini, rame-rame harus beli ke situ terus tulis DR buat siapa ya. Om Ibu kata-kata dulu suratnya apa? Saya penasaran juga kalau ngomong soal surat nih. Karena Om Ibu kan kata-kata kan enak. Sampai sekarang saya masih tulis namanya dia di kontak HP. Terus apa? Nafasku. Nafas. Aduh mama sayang siapa yang puana ini. Mama ngidam apa sampai dia manis begini. Bukan madu bukan gula tapi Dia punya surat, saya penasaran. Walaupun cuma nafas bantuan tapi ada teman yang kasih tahu. Dia bilang Epo dia tulis kau punya nama sudah lain, bukan kayak dulu lagi. Oh dia tulis apa? Anjing. Aduh. Biar saya tahu tuh anjing kalau belum dapat tulang dia akan buru terus. Itu kok bocor, kok salah, gak bingung nanti kau sial. Lebih baik kau tolak, kau sepak jauh-jauh. Orang bilang apa? Kalau ini apa namanya? Kalau masih pacaran tuh kata-kata sayang-sayang lah. Kalau su putus dari mantan itu ya anjing babi adalah pasti. Tapi saya mengikhlaskan lah. Mungkin dia dulu kan agak sedikit tomboy gitu. Nah, tapi Om Ibu masih sayang dan dia tuh pasti. Sayang sih selalu. Walaupun tidak akan pernah jadian lagi atau tidak akan pernah jadi pendamping untuk hidup. Karena kalau omong begitu pasti bisa baca Om Ibu punya karakter. Om Ibu itu tidak bisa membenci orang-orang yang pernah Om Ibu sayangi gitu ya. Oh tidak. Agak setengah mati ya. Tidak ada dalam kamus namanya mantan, tidak ada. Semuanya saudara. Semua saudara. Sampai sekarang tuh masih buka kontak begitu. Kontak ada terus tanya kabar. Cowoknya juga sering kasih kabar. Ya seperti itulah. Karena mungkin dilihat Om Epo itu punya pekerjaan begini-begini saja. Jadi dia mungkin lebih mencari yang lebih baik lah gitu ya. Kadang-kadang saya juga kurang setuju dengan pemikiran yang ada dalam nono otak yang seperti itu. Dorang hanya tahu kita yang saat ini. Mereka nggak pernah tahu kita yang kedepannya nanti seperti apa. Itu yang mereka salah. Mereka cuma melihat kita yang seperti ini masih belum punya apa-apa lah. Belum tahu tuh kita kedepannya mungkin ada perubahan terbesar. Malah mimpi 4 angka kok apa kok kena berarti? Itu ini salah. Jadi ini Om Epo punya, saya ini penasaran sampai sekarang nih. Om Epo ini orangnya bisa menyusun sebuah kata-kata yang kalau laki-laki dengar jubaper, perempuan dengar jubaper, itu Om Epo belajar dari mana tuh?
Sampai Om Epo bisa punya kata-kata seperti itu. Dari cerita hidup lah. Masing-masing kita kan punya cerita hidup masing. Kebanyakan kata-kata yang meresahkan lah. Iya. Sesuai ya kayak lagu lah, sesuai genre. Ada genre ini itu ya. Mungkin kehidupan saya genrenya seperti itu. Apalagi kata-kata Om Epo yang lo bersyukur lahir dari keluarga yang punya segalanya. Boleh. Itu kata-kata saya dapat 7 tahun lalu di samping tempat tidur Bapak waktu itu. Dan saya tidak bisa buat apa-apa waktu itu, saya tidak punya apa-apa sama sekali. Dan saya tidak bisa menolong Bapak. Tapi dengan semua itu saya bisa berdiri deh sampai saat ini. Saya masih punya 2 kaki untuk bisa berdiri, saya masih punya tangan untuk bisa membantu. Ya setidaknya saya masih punya satu perasaan lah untuk dia yang saya bisa sayang ya. Tapi sayangnya dia bukan buat saya, itu yang menjadi masalah. Om Epo tidak ada rasa-rasa untuk hubungi dia kembali. Gengsi dia saya. Kan satu mau bilang saya. Su ketik panjang-panjang hapus. Ketik panjang-panjang hapus. Biar dia yang duluan saya. Itu yang orang bilang laki-laki tidak peka, perempuan gengsi. Itu biar tunggu hujan meteor datang, meteor coklat datang, kehancuran kamu biar jadi koko keransu sama seperti. Ini semua kembali ke gengsi lagi. Gengsi dan penyesalan tuh jaraknya sedikit saja, mili. 0 dan 1. 1 mili lah, 0,1 mili. Saat ini kau gengsi, yang kau tuai akan penyesalan. Kalau soal karir bagaimana Om Epo? Ya, saya pasti akan bisa membuktikan kepada semua yang pernah ya, Yang pernah meragukan orang. yang pernah meragukan, bukan punya tanggapan miring, yang pernah meragukan buat saya. Sampai saat ini saya punya usaha kecil lah, yang orang lain tidak punya, tapi saya tidak bisa ceritakan lah ya. Tapi itu bergerak di bidang kemanusiaan yang bisa memajukan sumber daya manusia, bisa jadi cerdas gitu. Bukan cuma soal menghitung, tapi soal percaya. Kepercayaan sekarang tuh kita dapatkan tuh agak setengah mati dari orang. Jangankan dari orang, dari kita pemain tua, kita mempercayainya agak kurang nah. Minum tambah nah. Di sini kita boleh pegang HP, di sana pegang tangan, agak setengah mati. Aduh. Yang LDR kemarin tuh bagaimana Om Epo Valentine nih? Kepercayaan agak setengah mati juga, goyang juga. Kita boleh bilang sayang sumakan kok. Kalau sana orang yang suap. LDR-nya agak setengah mati juga. Jadi soal Om Epo punya pekerjaan sekarang, Om Epo bisa membuktikan juga ya akhirnya. Orang-orang yang tidak bisa percaya, orang-orang yang lihat Om Epo lihat, ini orang kayaknya tidak bisa. Ternyata Om Epo akhirnya Akhirnya bisa. Oh iya jelas. Uang saya per minggu sekarang. Oh, iya. Sorry sombong dikit. Rokok dulu ya Om Epo biar relax. Rokok silakan Om. Tapi biar dia pada tahu lah kalau semuanya itu berdasarkan perjuangan. Asli. Perjuangan Om Epo ini Ya, tidak bukan hanya main-main. cuma titipan ya. Iya, bukan cuma titipan. Semua perjuangan. Apapun usaha kita pasti ujung-ujungnya kita mau hidup berapa lama kita akan kembali kepada yang di atas. Karena semua itu jalan. Tapi saya juga kadang-kadang malas kembali ke atas. Wih malah. Belum saatnya begini. Tujuan belum tercapai semua. Masih ada satu cita-cita keren Ah, yang harus saya perjuangkan. apa tuh? Mama itu prioritas. Oh ya, asli. Perempuan pertama dalam hidup kita Om Epo. Prioritas. Prioritas pertama. Apa yang ini Om Epo belum kasih di Om Epo punya sosok ibu itu apa sampai sekarang yang belum bisa Om Epo berikan sampai sekarang? Atau memang sudah terpenuhi semua? Sudah terpenuhi semua, tapi
Ada satu lah saya belum bisa ceritakan sekarang tapi Itu rahasia pribadi lah, privasi. Kita biar nakal-nakal bagaimana, jangan pernah lupa orang tua lah. Apalagi sosok ibu yang membesarkan kita. itu kata bim-bim slang. Asik. Penggemar berat slang juga nih pasti. Bukan lagunya tapi kisah perjalanan hidupnya. Oh. Bukan, kalau lagunya kurang 11-12 dan Om Epo begitu ya. Ada orang punya perjalanan hidup. Rata-rata seperti itu. Dari yang ini berandal apa semua, tapi punya karya, bisa menutupi mereka punya kenakalan seperti itu ya. Bapak nakal dulu baru sukses. Bukan sukses dulu baru nakal gitu. Dia punya, ada dia punya. Tapi ada orang-orang yang nakal tapi belum sukses itu kenapa? Salah jalan atau bagaimana Om Epo? Dia tuh habis dinakal sampai sekarang belum sukses. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat tuh. Nah, Semua orang tuh pasti sukses, tidak ada yang tidak sukses. Tidak ada yang sia-sia manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti berguna. berguna di mata masyarakat juga kan. Kalau di mata masyarakat sih, tapi di non ende ini yang kadang-kadang fatal nah. Perjuangan berat juga untuk menciptakan karakter seperti Om Epon. Dia kata-kata juga ada yang menyentuh. Malaka itu apa yang artinya? Masa lalu itu celaka. Masa lalu itu celaka nih. Masa lalu Om Epon nih kebanyakan kriminal semua mungkin. Celaka semua. Om Epon masa lalu yang ini bikin Om Epon tidak pernah lupa itu apa? Soal cinta lah, terus omong terlalu jauh-jauh lah soal cinta lah. Saya ini penasaran Om Epon punya asmara hidup ini bagaimana? Apa yang membuat Om Epon celaka sampai sekarang tuh bisa membuat ingatan membekas dalam hati, dalam pikiran, tidak pernah lupa dia itu apa? Perempuan tuh paling hebat pura-pura. Itu dengar tuh. Itu yang paling fatal. Asli, betul. Setuju. Pura-pura senyum, pura-pura nangis. Nah, Hanya tinggal kita yang mengartikan. Saudara. kita macam dukun begitu ya. Kalau kita salah mengartikan bagaimana? Kita akan jatuh, dan jatuh. Itu seperti lagunya siapa? Yang tak bisa bangkit lagi. Oh, ini butiran debu. Butiran debu. Dan lukanya tidak akan bisa kering sampai sekarang gitu. Luka Itu yang dalam. fatal itu. Luka dalam. Perasaan dalam hati itu tidak akan bisa. Kalau kita orang buat salah tuh memang kita lihat mereka kita senyum saat, tapi dalam hati pasti ada lah sesuatu hal yang kita tidak bisa lupakan, dia punya masalah. Tapi kayaknya dia sudah memulai hidup baru, sudah punya momongan, sudah punya pendamping hidup. Om Epon sekarang, Metua bagaimana? Aman? Maitua tetap di tempat kerja, aman. Jarang telepon sekarang. Kenapa jarang telepon? Tidak ada pulsa nah. Perempuannya habis ditunggu kabar saya atau bukan Om Epon? Perempuannya cuma tunggu kabar sa. Kalau ya kolek. Apa? Panggilan apa? Tekan satu. Panggilan satu. Hei, kita omong Om Epon ini pasti banyak hal-hal menarik dalam hidup. Saya sendiri kenal Om Epon pertama itu saya rasa ini orang menarik juga nih. Makanya saya undang dia ke sini untuk mencari tahu lah buat teman-teman mungkin yang sampai sekarang cuma tahu story 30 detik. Ya, ini Om Epon seadanya, tidak terlalu menonjol. Keren lah. Kalau teman-teman mau bergabung Om Epon ini orangnya bisa menerima orang baru pasti ya. Atau gengsi lagi. Maksudnya berteman tuh harus dia lihat dia punya ini tidak, atau bagaimana Om Epon? Mulai sekarang, mulai dari kalau corona mulai dari sekarang saya sudah mulai bisa menjaring. Mencari. Berarti pertama ini lihat dulu ya, dia punya apa begitu ya. Hidup susah nah corona. Ada bibir kering tuh COVID. Maksudnya COVID rokok tidak ada. Istilah rakat itu tuh dari zaman saya kuliah dulu masih di Jogja. Rakat itu sudah ngetren. Pada dasarnya masalah di rakat apa yang kita pe orang lah, yang orang bilang rakat itu kita pe orang.
Itu cuma dua saja masalah. Kalau tidak cinta, ya ekonomi. Kalau cinta tergoyang, ekonomi juga pasti tergoyang. Kalau apalagi kalau ekonomi yang tergoyang, itu cinta juga pasti tergoyang. Cinta hak. Sebelah yang kasih nyaman loh. Dulu masih zaman SMS, sekarang kan sudah WA tuh. Di teman tuh minta ini kado ulang tahun lagi, ini agak setengah mati juga. Keuangan agak berat Om Ebo. Gratisan nih. Sekarang ada istilah gratisan, itu yang buat apalagi sekarang sudah ada istilah ketengan le. Kuota ketengan, cuma bisa WA. Halo sayang, kalau kau pecinta hanya model ketengan nggak biar so. Itu yang bikin berat. Padahal ya semua kembali ke gengsi. Padahal ada kredit nih. Aduh Tuhan tuh bilang gini. Bukan cuma sorry nona ende, sorry. Bukan cuma nona ende, nyong ende juga sama. Di sini gengsi tapi kredit ini di belakang tuh ada utang yang menuntut tuh. Makanya kita boleh bergaya tapi di belakang utang kejar-kejar ini sama saja. Cinta, karir, keuangan, Ya. gitu. Semuanya tidak terlepas dari gengsi. Asik. Tanpa cinta berarti keuangan dan karir bagaimana? Percuma sahabat berarti ya. Percuma sa Tanpa keuangan, karir dan cinta mati, tanpa cinta keduanya setengah mati. Girl, they all day, body. Girl, they all day, all day. Girl, they all day, body. Girl, they all day, Girl, they all day, body. Girl, they all day, Girl, they all day. berarti mereka tuh dalam seperti orang cinta segitiga begitu ya? Iya, aduh, susah mau dijelaskan. Kalau soal cinta tuh universal, Universal. Punya pandangan masing-masing gitu ya. punya Orang pandangan, juga, punya pilihan, punya ya segalanya punyalah. Sekarang begini, kita omong soal cinta Om Epo ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. Zaman dulu tuh ibaratnya cinta itu tuh dijodohkan oleh orang tua. Kalau orang tua tidak setuju, berarti cinta itu tidak bisa berjalan, Om Epo. Sekarang juga demikian. Sekarang tidak, sekarang kayak lebih lepas gitu ya. Apapun yang kau punya pilihan, berarti kau punya keputusan dalam hidup, Om Epo. Om Epo punya zaman waktu itu pernah dijodohkan mungkin? Oh hampir tidak pernah. Soalnya keluarga kami demokrasi sih. Oh iya. Sama kayak Indonesia. Musyawarah gitu ya. Tahu sendiri Ende kan, pencetus Pancasila. Ah, ya betul. Bab tua juga ada di situ. Jadi ibaratnya lebih menyerahkan dari keputusan kita anak-anak muda gitu kalau orang Ende ya. Tapi kalau zaman dulu ya seperti itu. Oh. Situ Nurbaya ya banyak yang kawin lari. Oh iya benar. Artinya dia mencintai orang tersebut tapi karena keluarga. Sekarang kan dari anak tahun 80-an, 90-an sama milenial sekarang. Perbedaannya kan jauh sekali. Dari nama sampai bentuk muka, khususnya yang cewek-cewek yang kecil-kecil begini, yang halus-halus. Definisi cinta sesuai eranya masing-masing. Generasi Tapi beda. saya bersyukurlah Lahir ada di era di tengah-tengah surat menyurat dan di era gadget gitu. Lebih keuntungan lebih kemana begitu? Surat-suratan atau ke gadget? Dalam hal Lebih punya sisi romantisnya di surat menyurat. lebih kesan menunggu gitu ya. Ya. Tapi kalau kesan yang lebih instan ya di WA. WhatsApp gitu. Intinya ada kuota, berarti jalur cinta aman. Tidak ada kuota, Modal dong, modal wifi. tetangga saya berarti. Tengah malam harus sampai di depan kantor nah. Hanya mau tunggu, saya yang tidur kok. Cinta, karir, keuangan. Semua itu tidak terlepas dengan gengsi. Seperti itu. Semuanya pasti tidak ada manusia yang tidak punya gengsi. Semua ini ada dalam potensi dari lahir. Sama seperti tai lalat lah. Nah. Semua manusia pasti dilahirkan punya tai lalat, tapi tidak semua tai lalat ada di tempat yang sama gitu, seperti itu. Potensinya seperti itu. Setiap manusia itu punya
apa namanya bakat masing-masing. Bakat basic, Basicnya masing-masing. punya kelebihan, kekurangan. Ah, Saya punya kelebihan kekurangannya seperti ini. Kamu punya kelebihan kekurangannya seperti ini. Ya itu hidup saling melengkapi. saling melengkapi. Tidak bisa kalau memang kita berdiri di satu kaki, tidak mungkin toh. Harus ada kaki yang lain untuk menopang terus supaya kita tuh bisa berdiri dengan tegak. Seperti itu ya. Menarik juga. Jadi teman-teman semua sudah jam 12 mungkin sekarang sudah larut malam betul. Om Ibo. Satu kata terakhir untuk teman-teman sekarang yang belum bisa menemukan jati diri yang sebenarnya dalam soal karir, cinta dan keuangan. Buat teman-teman yang belum bisa menemukan jati diri, cinta, karir, keuangan, saya rasa semuanya kembali ke diri masing-masing. Betul. Semua punya cerita hidup masing-masing, tapi cobalah keluar. Coba untuk keluar dari circle kita punya zona nyaman, coba kita keluar lah supaya bisa banyak pengalaman gitu ya, seperti Om Ibo. Coba keluar, keluar terus, keluar. Sampai pintu terakhir. Betul. Keren. Pintu terakhir kita tuh di mana coba? Itu ada di pintu rumah kita paling depan, itu pintu terakhir. Pintu terakhir? Iya. Artinya kita keluar dari pintu depan, kembali ke Ke pintu depan. pintu depan itu ya. Dengan kita, ya seperti itu. Betul, keren. Kalau mau buat pintu sendiri ya buat toh. Pintu Doraemon gitu kan. Kalau Sama seperti pintu Doraemon. Bisa kembali ke 5 tahun yang lalu, bisa juga kembali pergi ke 10 tahun yang akan datang. tapi dia punya beda zaman gitu ya artinya. Ya kita harus jaga kuncinya. Takutnya kalau kita mau kembali lagi, kuncinya udah hilang. Itu yang fatal. Berarti Apalagi kita harus hilang, berjuang lagi gitu. perempuan dikasih sembunyi. Oh, fatal nah kalau om perempuan memang. Perempuan tuh makhluk yang paling ribet lah, gitu Om Ibo. Semuanya ada di mereka, semuanya. Hampir semuanya ada di mereka. Apapun itu ya. Apalagi sekarang sudah ada emansipasi. Aduh, Emansipasi wanita ya. kurang undang-undang sah. Kalau ada undang-undang yang memperkuat ya sudah. Laki-laki di rumah, perempuan yang ojek. Oke teman-teman semuanya, terima kasih Om Ibo. Kita Oke. telah bertemu di podcast Lepas Obrolan Santai. Dan mungkin teman-teman semua sudah tahu Om Ibo itu seperti apa. Teman-teman semua sudah mengerti tentang perjuangan Om Ibo sampai sekarang. Kalau bisa nanti kita undang lagi Om Ibo, kita bahas lagi hal-hal yang menarik lainnya. Dan pantau terus Dale Talk. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan buat teman-teman semua yang mau follow Om Eko punya akun ini media sosial, jangan lupa di apa namanya Bu? Di Eposeko IG. IG-nya ini Eposeko nanti ada di bawah muncul. Dan ya perbincangan kita sampai ini malam dan see you next time. Jangan lupa bersyukur dan jaga waktu juga biar kita gengsi tapi ujung-ujungnya uang juga tuh. Berantem ya Bu. Satu kata loh terakhir, ini satu kata terakhir. Buat semuanya, buat saudara semua, jaga waktu itu penting. Asik. Tapi gengsi, kita pikul naman. Kita pikul cinta. Semuanya harus seimbang. Oke teman-teman, see you next time dan selalu pakai masker and goodbye. Om Ibo, thank you banyak.